Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqwa, SKM MKes. Saya adalah salah satu dosen di program studi S1 Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Cokro Aminoto Makassar. Sebagai seorang dosen yang mempunyai kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, di mana dalam bidang pendidikan yaitu pengajaran. Pada kesempatan hari ini, saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia Rumah Sakit. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib program studi administrasi rumah sakit yang terdiri dari 2 SKS yang diprogramkan pada semester ganjil, yaitu pada semester 5. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode Delivery Interaction Assessment yang biasa kita kenal dengan metode DIA. Aspek delivery yaitu proses pemberian materi perkuliahan kepada mahasiswa. Adapun deskripsi pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa belajar menguraikan tentang mutu dan siklus hidup organisme dan infeksi nosokomial, konsep disinfeksi, konsep sterilisasi, konsep dan prinsip pasien safety, standar keselamatan pasien, peran perawat dalam pasien safety, kebijakan yang mendukung pasien safety, kebijakan yang mendukung pasien safety terkait masalah keselamatan pasien dan mutu. Dengan CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu bagaimana sikap, bagaimana keterampilan umum dan pengetahuan mahasiswa itu sendiri. Kemudian yang pertama adalah bagaimana berkontribusi dengan peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur, menguasai konsep perencanaan pengelolaan organisasi serta sistem pelayanan kesehatan rumah sakit, dan mampu menganalisa hasil perencanaan. Kemudian mampu menyediakan bahan tata kelola, baik tata kelola organisasi, mengelola risiko berbasis sistem, budaya, perilaku, dan pemberdayaan organisasi, serta bahan analisis kebijakan publik, legislatif, dan advokasi untuk mengelola organisasi, serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan rumah sakit. Yang kemudian dari CPMK tadi diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah CPMK 1, di mana mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Kemudian di CPMK 2-nya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang lingkup dan fungsi Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia. Kemudian di CPMK 3-nya, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang pentingnya sumber daya manusia bagi organisasi. Kemudian di CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis tentang perencanaan sumber daya manusia. Kemudian di CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis tentang pengadaan dan penempatan mengenai rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Kemudian di CPMK 6, bagaimana mahasiswa mampu memahami pengembangan sumber daya manusia serta kepuasan kerja. Kemudian di CPMK 7, mahasiswa mampu memahami pentingnya pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia yang membahas konsep dasar, fungsi, perencanaan, pengembangan, dan pengolahan sumber daya manusia dalam organisasi rumah sakit. Kemudian dari CPMK tersebut diturunkan ke sub CPMK yang ada 14 kali perkuliahan, tidak termasuk pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk mendukung pembelajaran, saya menggunakan berbagai literatur sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimana gambaran daripada daftar pustaka, kemudian jurnal ataupun artikel ilmiah. Selanjutnya kita masuk kepada aspek interaction, yaitu forum interaksi atau diskusi dengan mahasiswa guna mencapai capaian pembelajaran. Aspek yang saya lakukan adalah bagaimana menerapkan student centered learning. Kemudian di mana pembelajaran yang berfokus pada mahasiswa sehingga mahasiswa akan aktif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu. Di antaranya adalah interaktif. Yang pertama, yang paling terkenal adalah small group discussion. Kemudian ada self direct learning, yaitulah model interaksi yang saya bawakan. Kemudian selanjutnya masuk kepada aspek assessment, yaitu suatu proses penilaian yang diberikan kepada mahasiswa yang telah memenuhi aspek dan indikator penilaian. Adapun aspek yang saya lakukan adalah ada 6 bentuk. Yang pertama adalah bagaimana memperhatikan kehadiran mahasiswa.
yaitu sebesar 15%. Bagaimana menilai tugas mahasiswa itu 15%. Kemudian ada kuis 10%, keaktifan mahasiswa itu 10%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 25%. Indikator penilaian tersebut disampaikan pada minggu awal perkuliahan, atau yang biasa kita kenal dengan kontrak perkuliahan. Demikian pemaparan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi tiba kita pada pertemuan kedua pada mata kuliah kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait masalah SDM, sumber daya manusia di rumah sakit. Jadi pada kesempatan ini kita akan mereview bagaimana terkait perencanaan strategis pemenuhan kebutuhan SDM di rumah sakit. Maka di dalam pendahuluan ini saya ingin memberikan sedikit statement kepada teman-teman bahwa setiap rumah sakit itu memiliki perencanaan. Semua di rumah sakit direncanakan, termasuk SDM-nya. Jadi SDM yang dimaksud di sini adalah semua tenaga kesehatan maupun non kesehatan yang ada di rumah sakit. Mulai dari dokternya, mulai dari perawatnya, mulai dari bidannya, sampai pada cleaning service-nya. Jadi pada perencanaan yang dilakukan oleh rumah sakit itu beberapa hal yang perlu diidentifikasi, mulai dari kompetensi yang dimiliki oleh SDM itu sendiri sampai pada pengalaman kerja yang pernah mereka dapatkan di luar sana sebelum bergabung di rumah sakit. Itu yang menjadi hal-hal indikator yang akan dinilai oleh SDM rumah sakit atau bagian SDM rumah sakit untuk menetapkan terkait masalah kompetensi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan rumah sakit. Jadi itulah yang akan nantinya direview oleh teman-teman yang melakukan perekrutan atau melakukan program kegiatan perencanaan SDM di rumah sakit. Perencanaan SDM ini setiap 6 bulan sekali akan diperhitungkan oleh direktur maupun jajaran direksi maupun manajemen rumah sakit. Jadi itu nantinya akan direview per 6 bulan, kecuali terjadi kejadian-kejadian yang mengharuskan segera dilakukannya penambahan atau pengurangan yang kemungkinan akan biasanya terjadi dalam kegiatan rumah sakit. Jadi itu yang akan kita bahas di mata kuliah pada kesempatan siang hari ini. Jadi sebelum kita melangkah jauh pada kegiatan pembelajaran SDM rumah sakit, yang pertama adalah bagaimana kita melakukan analisis kebutuhan SDM. Jadi pada analisis kebutuhan SDM ini ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Yang pertama adalah bagaimana kita selalu mereview data atau histori, kemudian proyeksi pasien dan indikator layanan untuk menentukan kebutuhan dokter, perawat dan staf pendukung lainnya. Jadi di dalam menetapkan penetapan strategis di dalam kebutuhan SDM rumah sakit, maka yang perlu diperhatikan adalah laporan daripada unit kerja. Apakah unit kerja itu melaporkan kepada direksi dan manajemen terkait masalah kekurangan SDM ataupun masalah yang dihadapi di unit kerja selama pelayanan, baik yang dilakukan oleh pelayanan medis sampai pada kegiatan operasional di luar dari pelayanan medis. Jadi itu yang akan dilakukan penelusuran atau dilakukan tinjauan kembali oleh manajemen rumah sakit dari hasil laporan unit kerja. Makanya dari hal itulah yang akan ditetapkan sebagai indikator untuk menetapkan apakah perlu penambahan atau bagaimana terkait masalah SDM yang ada di rumah sakit. Jadi yang pertama dilakukan adalah inilah yang dilakukan yang disebut dengan tahap analisis. Jadi tahap analisis ini tadi, kemudian kita akan melihat bagaimana kompetensi dan kualifikasi. Jadi untuk identifikasi atau
untuk melakukan analisis, salah satu juga hal yang perlu diidentifikasi adalah kompetensi dan kualifikasi yang akan kita rekrut. Jadi identifikasi kompetensi inti untuk tiap peran klinis dan non klinis. Jadi kalau di rumah sakit itu kita bukan hanya berbicara klinis, tapi tentu kita akan juga berbicara terkait masalah non klinis. Jadi di rumah sakit itu jangan teman-teman beranggapan bahwa rumah sakit berarti semua adalah klinis, tidak. Di rumah sakit itu selalu berbicara klinis dan non klinis. Maka SDM yang harus disiapkan juga adalah SDM yang ada dua. SDM yang kompetensinya klinisi dan SDM yang kompetensinya di luar klinis. Kemudian yang kedua adalah beban kerja. Jadi beban kerja biasa disandingkan dengan rasio. Jadi analisis beban kerja berdasarkan volume pasien, jam kerja dan kompleksitas kasus untuk menentukan rasio staf yang ideal, untuk melayani pasien-pasien yang ada. Kemudian bagaimana kita menggunakan indikator kinerja untuk menyesuaikan jadwal alokasi sumber daya, mulai dari optimisasi rasio sampai pada meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Sebelum kita melakukan lebih jauh, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait masalah analisis dan beban kerja serta rasio. Oke, kita lanjut dulu ya. Kemudian strategi pengembangan SDM. Dan jadi pada saat setelah dilakukan analisis kemudian ditetapkan beban kerja, maka muncul yang disebut dengan rekrutmen dan seleksi. Jadi sudah ditetapkan tadi berapa yang dibutuhkan, apa-apa yang dibutuhkan, kompetensinya apa, maka muncullah yang namanya rekrutmen dan seleksi. Dari rekrutmen dan seleksi ini, manajemen rumah sakit merancang profil posisi jelas, kemudian proses seleksi berbasis kompetensi, ataupun dengan indikator lain, kemudian penggunaan alat penilaian objektif. Kemudian apa fokus? Jadi fokus pada kecepatan rekrutmen tanpa mengorbankan kualitas. Kemudian yang biasa juga didukung oleh employer branding, mendukung daya tarik kandidat. Jadi di sini kita akan melihat branding daripada rumah sakit itu, sehingga kandidat-kandidat yang melamar itu merasa yakin bahwa siap bergabung dan berkontribusi baik dengan rumah sakit tersebut. Jadi itu nanti ketika kita teman-teman ditempatkan di manajemen rumah sakit atau menjadi top level di rumah sakit, berarti top manajemen di rumah sakit berarti Anda harus mengetahui branding daripada rumah sakit itu. Apa yang menjadi nilai jual, itulah yang akan dilempar ke publik, sehingga para kandidat-kandidat yang akan kita seleksi itu yakin bahwa saya siap 100% untuk bergabung dengan rumah sakit ini dan memberikan kontributor yang sesuai dengan apa yang diharapkan dari branding rumah sakit. Kemudian ada pelatihan dan pengembangan. Setelah diseleksi, setelah diterima, maka dilakukan istilahnya pelatihan dan pengembangan. Jadi ini sudah masuk kepada program pendidikan dan pelatihan staf di rumah sakit. Jadi kembangkan proses program orientasi. Jadi setiap teman-teman harus tahu bahwa setiap SDM yang direkrut di rumah sakit itu dilakukan orientasi. Ada dua orientasi. Yang pertama orientasi umum, kemudian orientasi khusus. Orientasi umum meliputi seluruh kegiatan rumah sakit, mulai dari visi dan misi sampai pada kegiatan dilakukan di rumah sakit. Kemudian orientasi khusus itu dilakukan untuk bagi teman-teman yang sudah ditempatkan di unit kerja. Gitu. Jadi setelah itu, setelah Anda mulai pekerjaan dan lain sebagainya, maka akan lagi nanti dilihat kompetensi apa yang perlu dikembangkan pada unit kerja Anda masing-masing. Kemudian setelah itu akan namanya penilaian kinerja. Di penilaian kinerja itu apa yang akan dilihat adalah retensi dan motivasi Anda selama bekerja di rumah sakit. Jadi secara kesimpulan, perencanaan SDM rumah sakit membutuhkan analisis beban kerja, kemudian rekrutmen secara strategis, pengembangan kompetensi, dan kebijakan retensi. Nah, yang akan dilakukan teman-teman adalah melakukan pendekatan terintegrasi dengan indikator kinerja, memastikan ketersediaan tenaga berkualitas dan kontinuitas pelayanan. Dan ini kita akan melihat pada fokus pada SDM-nya, fokus pada sumber dayanya. Yang sumber daya yang dimaksud di sini adalah karyawannya. Nah, itu adalah kunci, salah satu kunci keberhasilan rumah sakit di dalam meningkatkan layanan pada publik, baik layanan customer internal maupun customer eksternal. Oke, itu tadi materi terkait sumber daya manusia di rumah sakit. Sebelum kita mengakhiri, kita diskusi ya.
kita diskusi terkait SDM, materi SDM rumah sakit. Mungkin saya akan membuka beberapa pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan yang ingin menjawab pertanyaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitrian Nurningsi. Adapun pertanyaan saya yaitu terkait analisis sumber daya manusia, yang dimana saya lihat di sini pembahasan yang pertama itu dari segi kompetensi dan kualifikasi. Sedangkan di mana kita ketahui bahwa sumber daya manusia dan rumah sakit ini merupakan jantungnya rumah sakit. Dialah salah satu yang bisa mendukung rumah sakit dapat terjual di masyarakat. Tetapi realita yang ada, beberapa rumah sakit itu sistem rekrutnya itu menggunakan orang dalam. Jadi itu bagaimana Pak terkait kompetensi dan kualifikasinya? Terima kasih Pak. Saya kembalikan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang cukup bagus ya. Nah, memang realita di lapangan atau di berbagai kita ini sudah menjadi momok yang sering menjatuhkan terkait perencanaan strategis yang dilakukan oleh SDM di rumah sakit. Jadi memang kita melihat banyak praktek-praktek ilegal yang dilakukan oleh teman-teman di rumah sakit seperti itu. Itu biasanya dilakukan oleh oknum-oknum yang tertentu. Artinya tidak semua rumah sakit seperti itu, tapi secara sekarang telah diaturnya akreditasi rumah sakit dan negeri mengutamakan kepada mutu dan pelayanan pasien, maka praktek-praktek seperti itu sudah dilakukan. Jadi hampir semua rumah sakit yang ada di Indonesia itu sudah mulai beralih kepada fokus kepada peningkatan mutu. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan mutu adalah bagaimana menetapkan kompetensi dan kualifikasi staf yang ada di rumah sakit. Jadi sehingga dalam perekrutan memang kita akan melihat bagaimana kompetensinya, sehingga kita tidak menyampingkan peningkatan mutu yang dilakukan oleh manajemen rumah sakit. Jadi memang saat ini masih berkembang isu-isu seperti itu. Tapi pada dasarnya hampir semua rumah sakit sudah tidak lagi berada di praktek itu, tapi sekarang sudah fokus kepada bagaimana rumah sakit itu melakukan peningkatan mutu melalui kualifikasi dan kompetensi staf yang dimiliki. Tapi Anda sebagai generasi penerus bisa lagi nanti mengimplementasikan hal yang sesuai dengan yang diatur dalam PMK maupun Undang-Undang Kesehatan, bahwa fokus utama rumah sakit sekarang adalah bagaimana meningkatkan mutu dan bagaimana meningkatkan keselamatan pasien. Jadi mulai dari kompetensi dan kualifikasi staf yang dimiliki. Itu yang menjadi jawaban dari pertanyaan. Ya. Oke, terima kasih. Sesi diskusi kita akhir ya. Mengingat teman-teman akan melanjutkan pada pertanyaan selanjutnya. Jadi untuk mata kuliah pertemuan kita pada siang hari ini saya akhiri sampai di sini ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalaupun ada yang ingin bertanya terkait hal ini setelah Anda membaca kembali, bisa kita berdiskusi melalui media sosial, baik itu ya ataupun yang lain. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman saya yang ada pada mata kuliah hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.